Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Agus Indro. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari sistem fuel injection atau sistem bahan bakar injeksi. Nah, pada contoh gambar sistem saat ini yang ada di layar ini adalah sistem dari mobil Xenia ataupun Avanza ya. Kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara kerja dari EV atau Electronic Fuel Injection pada mobil Avanza. Langsung saja kita mulai untuk uh, menghemat waktu. Mari kita mulai bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini warna kuning ini adalah fuel tank. Nah, di dalam fuel tank ini ada pelampung, ada juga sekat-sekat, kemudian ada juga selang ya, yang nantinya akan menyedot bahan bakarnya. Kemudian lanjut ke bagian nomor 2, ini ada fuel pump. Nah, ini ada saluran fuel lainnya. Nah, fuel pump ini fungsinya untuk menyedot ya, pompa. Menyedot dan meneruskan bahan bakarnya ke bagian selanjutnya. Nah, fuel pump di sini karena ini sudah menggunakan sistem EV ataupun fuel injection, semuanya dikontrol menggunakan elektronik dan listrik. Jadi, pompa yang digunakan itu otomatis menggunakan pompa motor listrik. Nah, yang ketiga itu adalah fuel filter. Lanjut ya. Dari sini fuel pump kemudian masuk ke selang lagi atau fuel line masuk lagi ke bagian fuel filter. Di bagian fuel filter ini nomor 3 ini bahan bakar yang mengandung kotoran, mengandung air, mengandung bahan-bahan lain yang tidak sesuai dengan aturan ataupun yang akan mengganggu proses pembakaran pada mesin akan disaring dan dibuang. Otomatis ini sangat penting juga ya untuk menyaring bahan bakarnya. Selanjutnya setelah bahan bakar disaring di fuel filter ini dilanjutkan lagi ke saluran fuel line menuju ke bagian nomor 4 yaitu fuel pressure regulator. Nah, di dalam fuel pressure regulator ini bahan bakar kan karena di sini sudah ditekan ya atau dipompa, otomatis tekanannya meningkat. Di sini rendah, kemudian di sini naik, di sini juga naik lagi. Nah, karena ini terus-terusan dipompa dan apabila katup atau injektornya belum terbuka, maka otomatis mengalami kelebihan tekanan. Nah, fungsinya dari fuel pressure regulator ini adalah untuk membuang atau mengembalikan bahan bakar yang sudah dipompa dari tangki itu kembali lagi ke tangki karena tidak digunakan ya. Kalau ini tidak dikembalikan maka ini akan merusak alat injektornya. Nah, tekanannya ini sudah ditentukan bagaimana kapan ini harus terbuka dan kapan harus tertutup. Otomatis kalau di tekanan rendah karena injektor yang terbuka maka ini tidak akan terbuka di bagian sini, bagian fuel pressure-nya. Tapi kalau fuel injektornya tertutup maka otomatis fuel pressure regulatornya itu akan membuka dan mengembalikan bahan bakar yang tidak digunakan ke bagian tangki. Selanjutnya bahan bakar itu mengalir ke nomor 5 ini yaitu injektornya itu sendiri. Nah, dilihat di sini kalau injektor kan biasanya digunakan di mesin diesel ya. Di sini posisinya kalau injektor itu. Nah, ini di bagian luar sebelum masuk ke ruang bakar. Sehingga ini menggantikan sistem karburator. Kalau di karburator kan tinggal dipasang semacam lubang agar ketika udara masuk, udara disedot itu akan menarik bahan bakarnya. Tapi di sini udaranya disemprotkan, tidak disedot lagi. Sehingga di sini mengalami pengabutan ya, semacamnya pancuran lah kalau kalian tekan air dari pancuran itu kan muncrat ya. Di sini juga seperti itu. Itu fungsi dari injektor.
Kemudian yang keenam ada MAP sensor. Nah, ini fungsinya juga mengukur bagaimana atau udara yang masuk itu seberapa. Kan ini sudah di bagian throttle. Nah, ini diukur udaranya itu yang masuk itu berapa tekanannya ataupun berapa suhunya itu ya. Kemudian selanjutnya ini ada yang nomor 7 adalah throttle position sensor. Nah, ini sensor yang mengukur bagaimana posisi throttle itu berada, apakah masih tertutup, terbuka, ataupun sudah terbuka lebar. Itu ya fungsi dari throttle position sensor. Kemudian yang ke-8 ini ada idle speed sensor. Nah, fungsi dari sensor ini adalah untuk menentukan besaran udara yang masuk karena di sini idle mesinnya belum jalan, tuas gasnya juga belum ditekan, maka otomatis di sini menutup. Sehingga perlu saluran lain agar mesin yang di sini tetap mendapatkan suplai udara. Nah, ini besaran suplai udaranya itu diatur menggunakan sensor ini idle speed sensornya. Kemudian nomor 9 ini ada water temperature sensor di sini. Nah, ini untuk mengukur suhu dari air pendingin atau coolant yang ada di water jacket di bagian sisi luar dari silindernya sendiri. Kemudian yang ke-10 ada crankshaft position sensor. Nah, crankshaft ini digunakan untuk menentukan di mana posisi piston berada. Nah, kalau di sini di bawah atau di TMA, TMP titik mati bawah. Nah, ini sensornya akan disemprotkan di posisi yang sesuai dengan posisi piston berada. Selain itu juga crankshaft position sensor ini digunakan untuk menentukan seberapa putaran mesin yang sedang berjalan. Nah, ini digunakan untuk mengukur kecepatan putaran mesin atau RPM dari mesin itu sendiri. Kemudian yang nomor 11 ini adalah oksigen sensor. Nah, 11, 12 juga oksigen sensor. Nah, oksigen sensor ini berfungsi untuk apa? Fungsinya itu untuk apakah ketika udara ataupun bahan bakar yang sudah tercampur dari sistem pembakaran itu ketika dibuang, oksigennya masih banyak atau masih sedikit. Nah, jumlah kandungan oksigen itu akan digunakan untuk mengukur atau menentukan bagaimana bahan bakar atau volume bahan bakar yang disemprotkan. Apakah kurang ataupun lebih di bagian situ ya. 12. Kemudian yang 13 adalah Electronic Control Unit atau ESU ya. Nah, ini biasanya yang sering mengalami kerusakan, kalau ini sudah rusak berarti fatal kerusakannya. Dan untuk sistem perawatannya, untuk sistem bahan bakar injeksi ini atau electronic fuel injection ini perlu dilakukan perawatan berkala pada bagian ya tangkinya apakah masih bagus, dalamnya ada kotoran atau ada kebocoran, kemudian di bagian fuel pumpnya itu masih bisa memompa atau tidak, kemudian di bagian saringan udaranya, saringan bahan bakarnya apakah ini sudah masih bagus atau sudah jelek atau yang perlu diganti. Kemudian di bagian injektornya apakah ini masih lubang injeksinya itu masih bisa menyemprotkan bahan bakar dengan baik atau tidak. Kemudian di bagian tekanan bahan bakar yang disemprotkan, nah ini juga bisa diukur apakah ini tekanannya sudah sesuai ataupun belum ataupun kelebihan. Nah, itu perlu diukur juga. Kemudian di bagian sensor-sensor yang lain yang perlu diperiksa. Nah, kelebihan dari sistem injeksi ini atau EFI ini, electronic fuel injection ini adalah jumlah kandungan bahan bakar yang disemprotkan atau yang dicampurkan pada sistem pembakaran itu sudah sangat sesuai dan sudah konsisten ya, bisa konsisten berapapun di kondisi apapun itu sudah diatur dengan menggunakan komputer. Kemudian ini menjadi lebih efisien dan perawatannya harusnya lebih simpel ya karena tidak dibuka-buka, tidak ya benda-benda yang bergerak ataupun komponen yang bergerak itu cukup sedikit. Nah, kalau di bagian
Kekurangannya tentu saja ini harganya juga lebih mahal, komponen-komponen yang ada di sini ini harganya lebih mahal. Kemudian, ketika terjadi kerusakan itu harus diperiksa satu-satu, sedangkan di sini ada 13 nih, bahkan ada 13 bagian atau sensornya sendiri kalau tidak salah ada 8 sensor ya yang perlu diperiksa untuk apakah ada kerusakan atau tidak. Dan ketika, satu EV-nya itu atau ESU-nya itu rusak, berarti ya udah nggak bisa jalan mesinnya. Kayak di, saya punya temen itu EV-nya sudah rusak berarti harus diganti itu EV. Semuanya yang mengatur semua sensor itu akan itu mungkin pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih terdapat kekurangan, silahkan ditanyakan ataupun dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.